Halo, selamat malam dan selamat datang di OOTD, Obrolan of the Day. Dan malam hari ini, kedua petarung kita yang sama-sama super hebat, kita kedatangan ada Ivan Gunawan dan Deddy Corbuzier. Halo, Gua di sini. halo, ini acara talk show bukan acara tinju ya. Salah ya? Salah bro. Abis kalian kayak petarung. Enggak, gua Dan nggak- tadi lo bilangnya lo akan datang dari situ dan Van lo bilang lo akan datang dari sini. Kalian tuh gimana sih? Pertanyaan- Kompak dikit dong. Masalahnya gini bro, gue tuh gak suka disama-samain sama dia. Tapi tadi ketika lu opening, gila. Luar biasa. Luar biasa. Ini orang ya, udah legend di dunia industrinya, legend. Saya berharap sekali punya acara talk show bareng dengan Arwi. Halo. Let's do that. Ya nggak? Halo. Let's do that. Bakal keren Halo, Mas. kalau kita punya acara. Ya, iya ini Ivan Gunawan, super duper mega bintang. Desainer nomor 1 di Indonesia, baru buka salon. Tolong billboard yang saya mau, paling telat hari Kamis pagi udah kepasang di Bukan tol hari Kamis. yang saya mau. Rabu sudah siap Pak. Halo? Rabu kita siapkan Pak. Iya? Bentar. Bentar. Hah? Kan tinggal ngomong berdua, nggak usah telepon-teleponan. kita ngomongnya langsung. Lu siapa? Maaf. Siapa? Saya Mau ngapain manggil-manggil gue lagi berurusan sama papan billboard? Apaan lo? Anda nanya saya siapa? Saya yang punya billboard besar depan salon Anda. Lu pasang juga depan salon gue. Satu-satunya podcast di Indonesia yang punya billboard di jalan tol. Berapa titik Jakarta, lu lewat mana gue pasang. Keluar dari rumah gue pasang billboard. Mas Ari, Tapi tunggu dulu, Mas tunggu Ari dulu. mau gak sih jadi pahlawan dalam hidup aku? Tuh lihat nih, ya. Aku sampai buat postingan, berapa sih harga pasang reklama billboard di jalan? Tolong DM ke nomor asisten saya. Dan lo tahu, asisten gue sekarang handphonenya nggak bisa dipakai karena hang. Maaf, lihat postingan saya dong. Cuman satu hal yang gue nggak paham, Van. Ya, Kan kamu punya salon, Ah. iya kan? Kenapa modelnya Deddy Corbuzier yang nggak ada gimana Enggak. caranya? nih ini si bule nggak ngerti, dia Enggak, nggak gue nggak paham. ngerti. Terangin. Kan billboardnya kan billboard salon lo. Gini. Gua Modelnya dia. Nih, Itu maksudnya gimana? Jadi ini pesulap nggak laku kan sekarang main podcast. Dia promosiin podcastnya di depan rumah gue. Gue keganggu, gue nggak bisa tidur, gue nggak bisa aktivitas karena ngelihat reklame itu. Lu gak bisa nerangin gitu ke dia dong. Oke, jadi Lu ngomong kecepetan, dia tuh bule, agak bule-bule. Jadi gue terangin pelan-pelan ya. Oke, nih gue nih ya. Nih gue punya podcast. Ya, gue pasang billboard. Oh, gue billboard dong. Gue billboard dong, gue jadinya. Oh, gitu. Dia marah. Ya. Gue pasang billboard, tempat kerja dia gue pasang, keluar dari rumah gue pasang. Nanti gue pasang Megatron. Ya. Ya. Jadi Oke. ada suara juga. Iya. Jadi buat pemirsa yang menyaksikan ini, jangan pernah menantang yang namanya super duper mega bintang. Anda mau apa? Anda mau apa? Anda mau apa? Lo lihat aja besok akan ada billboard yang lebih gede depan muka lo. Lo lihat. Ronde 1. Teng. Ya. Buat orang-orang yang di rumah yang ngakunya sultan, sorry Anda bukan sultan kalau nggak mainan billboard ya. Buat anda YouTuber yang suka ngeprank, maaf, Anda belum ngeprank kalau ngepranknya nggak pakai billboard. Top lagu deh di YouTube nggak ada followers juga gue iya kan. Kakak Ari Wibowo. Kayaknya gue udah you guys don't need me. No, we need you. Gue duduk aja deh. No, we need you sebelumnya. Berdua tuh udah asik banget, udah rame banget. Karena hari ini adalah hari pahlawan, makanya saya butuh Anda. Oh anyway, selamat hari pahlawan buat Indonesia. Selamat hari pahlawan. Kari, kalau misal berbicara Ari Pahlawan, denger-denger nih ya, kalau Igun nggak salah, Kari ini juga anak dari salah satu pahlawan hebat di Indonesia. Amin. Dan ini betul. ini aku justru baru tahu hari ini loh, Iya. Dad. Iya, karena Gua baru tahu jangan hari ini. diangkat. Hal seperti ini jangan diangkat. Dan gue Deh. sangat Oh, bersyukur. lo kayaknya nggak suka sih kok bapak dia pahlawan? Bukan nggak suka. Kenapa lo kayak mukanya biasa flat gitu? Tadi Gue bangga. waktu briefing, di briefing kan nanya, kenapa Ari Wibowo? Biasanya kan kenapa bintang tamu ini ada apa? Terus orang bilang, tahu nggak ayahnya pahlawan? Dia langsung ngomong, mana mungkin Ari Wibowo bapaknya pahlawan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Gua sih gini nih, Ri, nih, jujur ya, dengerin dulu, jujur Ri. Wah. Jangan. Aku seneng kalau kamu buka baju. Jangan. Santai bro, santai baru mulai bro. Gua juga Ri, maksud gua gini ya, ini jujur aja buat pemirsa, saya juga tidak percaya bahwa ternyata Ari Wibowo ayahnya adalah pahlawan. Ya. Tapi kan nggak diucapin gitu loh. Kalau dia nggak mungkin Ari Wibowo bapaknya pahlawan. Enggak, iya benar dong. Igun nggak pernah ngerasa kayak nggak mungkin karena emang nggak pernah dengar ceritanya seorang Ari Wibowo itu punya ayah seorang pahlawan. Jadi Ya. bisa diceritakan Kari? Iya, tapi waktu jadi zaman perang kemerdekaan itu. Kebetulan kita punya kursi, bisa duduk yuk. Oh iya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Oke. Gue kayaknya jahit batik kekecilan deh, kalau gue duduk kayaknya nggak mungkin deh ini. Hah? Gue kayaknya ini bukan hari pahlawan deh. Ya, Ari apa dong? Hari kebaya deh, ini baju gue singset banget. Hah? Ya Allah. Desainer sendiri ya? Iya, coba Keren banget, keren. Kari coba ceritain sedikit tentang ayah. Jadi ayah itu waktu zaman kemerdekaan dia cerita. Dia itu lari-lari di hutan, nggak pakai sepatu. Jadi kakinya tuh semua udah kapalan, Ya. pakai bambu runcing. Tapi sempat juga dia pegang machine gun. Machine gun. Senapan mesin ya kan? Gue jauh banget sama Ari bentar ya. Katanya pernah juga gitu. Nah aku nanya sama dia, pernah bunuh orang nggak? Oh iya, oke. Iya dong. Pertanyaan. Karena pahlawan, ya karena perang. Masih kecil, Betul. Kita, pernah bunuh orang nggak? Dia bilang dia nggak tahu. Yang nggak penting tahu kenapa? nembak, yang penting nembak kan. Ya Karena kan udah kalapnya ya. Jaraknya jauh kan. Ini kan bukan kayak video game, bukan kayak PC You don't game. see that. Gitu kan. Berarti ikut perang. Ikut perang. Wah, kalau ikut perang Jadi artinya pemuda masih ini zaman masih kalau ikut perang artinya ayah Anda seorang pahlawan perjuangan. betul sekali. Artinya dapat penghargaan dari negara kita. Kayaknya dapat penghargaan dapat. Artinya, penghargaan dapat penghargaan piagam atau minimal pengakuan. Pengakuan gitu. ada. Uang. Uang kayaknya sih enggak ya. Uang. Kayaknya enggak ya. Uang tetap dari kita kok. Uang dari anak. Tapi hebat ya kalau pahlawan dulu kan dia perang ya. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang kayak seringnya ngeprank ya, bukan perang. Oh ya, Prank. makanya Mirip. Makanya ada sebuah video statement dari Ibu Megawati yang mengatakan bahwa milenial itu minim sumbangsihnya. Coba kita putar videonya, coba. Nah, oke. Sebenarnya itu tidak ada yang salah karena itu pertanyaan. Apa sumbangsih? Itu pertanyaan. Saya sama seperti saya nanya sama Ivan Gunawan. Apa sumbangsih Anda? Gue, Yeah. kalau tanya gue, gue memang saat ini gue nggak pernah perang melawan siapa-siapa. Tapi gue perang memberikan kesejahteraan ke 200 pegawai gue setiap bulan yang sudah terjadi 15 tahun selama ini. luar biasa. Walaupun mungkin pemerintah tidak pernah memberikan penghargaan kepada gue, tapi setidaknya gue berperang selalu sampai hari ini untuk kemakmuran pegawai-pegawai gue. Itu deket banget bro. Gue membuka lapangan pekerjaan, gue jualan bakso aci, gue nggak ada masalah, gue jualan peye, gue dihina-hina sama dia, gue jualan peye nggak ada Ya masalah. lu jualan PE masuk di Insta Story. Ini ada yang beli 1 nggak masalah, ada yang beli 2, ada yang beli 3. Kita kirim jualan PE. Bayangin. Oh my god, kalau Super semakin hari mega semakin bintang. kepo sih sama urusan hidup gue. Kan gitu, super mega bintang kayak gitu. Super mega bintang tuh billboard di mana-mana. Heran. Ya lo lihat aja bakso aci jualan 1 masang billboard bayarnya bagaimana? Oke, Benar. Anyway, kita pasang polling di Instagram kita tentang apa sih sumbangsi milenial gitu ya. Oke, let's see. Ini adalah pollingnya. Setujukah kalau milenials disebut minim sumbangsi? Setuju atau tidak setuju? Oke. Dan jawabannya, itu fotonya kenapa gitu banget sih? Ngarep Gemes banget ya, sih. Lu gemes ya. ngarep banget sih, Ivan. Oke, tapi kita tanya Ari dulu. Ri, setuju tidak? Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Tapi maaf ya, tapi gue ngeliat bahwa milenial sekarang cuman bisa bikin sosial media, Instagram, ngeprank, TikTok, semuanya. Apa sumbangsinya buat negara kita? Apalagi yang mereka bikin. Oke. Ojol. Ya kan? Sebutlah Aplikasi aplikasi, yang ya sekarang kan? dipakai oleh masyarakat. Itu
menghasilkan uang buat berapa banyak Benar. orang? Buat orang tapi buat program belum nih kayak Hah? tadi yang disebut. Apa? Buat program belum. Program buat apa? orang mungkin, Oh, buat iya program loh. belum Kari. Ya iya, Jangan disebut tetap mereknya. aja. Ya, Biarin nggak aja apa-apa. orang sales yang berperang. Gitu ya. Itu orang sales, siapa marketing yang Siapa berperang. tahu gue dapat endorse gitu Betul, kan. Cakep ya. Usaha. Coba kalau drummer yang ngomong gue cubit lo. Usaha. Oh, jadi menurut lo itu adalah sumbangsi ya? Of course. Itu sumbangsi. Itu menghasilkan uang untuk berapa banyak orang, mensejahterakan berapa banyak umat gitu. Banyak sekali. Oke, kita lihat dulu gimana tanggapan Instagram. 59% tidak setuju, 41% setuju. Nah ini artinya 41% orang mengatakan milenial kita nggak ada sumbangsinya. Gede loh yang mengatakan nggak ada sumbangsi. 41%. Ya, it's big. Mungkin tidak dipikirkan secara matang. Oke, sekarang gue tanya, gue berubah pertanyaannya sebelum gue break ya. Ya. Lu bukan milenial dong? Bukan. Oke, setuju tidak kalau gue katakan bahwa milenial zaman sekarang? Milenial tuh umur berapa sama berapa sih? Ya bukan lu lah. Milenial gua berarti masih muda. apa, 20, Nggak, milenial berapa? 20 tahunan, Lo kan? 20, lo 20, iya. Setuju nggak kalau gue katakan bahwa milenial zaman sekarang itu tidak suka kerja keras seperti orang-orang di usia lo? Setuju. 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 Kita Kalau bahas itu maaf, gue setuju. Kalau itu setuju ya. Setuju. Daya juangnya kalah dengan orang-orang seusia kita. Pasti. Oke, kita akan bahas itu setelah ini dengan Ari Wibowo dan kita akan ngobrol dengan ayahnya Ari Wibowo yang seorang pejuang bangsa. Oke, setelah itu Serius? kita tetap di OOTD. Obrolan of the day live, bro. Semuanya ada di sini. Balik lagi di OOTD. Obrolan of the day live. Ya, Bersama live. dengan Ari Wibowo. Nih kalau yang tadi mungkin belum sempat lihat kenapa ada Ari Wibowo di sini karena Ari Wibowo ini ayahnya adalah seorang pahlawan yang ikut perang pada saat perjuangan pada saat itu ya, bahkan ikut nembak, ikut pakai bambu runcing, tapi nggak banyak yang tahu dan beliau usianya sekarang sudah 91 tahun dan masih sehat. 91 tahun masih sehat, masih suka dansa-dansa, nyanyi-nyanyi. That is Sekali udah amazing. pegang mic, Gak bisa berhenti. susah ngelepasnya. Oh, wow. Panggilannya kalau papa biasanya panggil siapa? Pak Bowo, Pak Bowo. Pak Bowo. Pak Bowo. Tapi kita langsung tersambung dengan Pak Bowo. Oh, Ya, ini adalah ayahnya Ari Wibowo, Raden Wibowo Wiryo Diprojo. Ya, coba kita sambung langsung. Om. Om. halo, Pak. Om. Hah, tah, tuh. Kedengeran nggak, Pak? Ada Nah. sedikit. Nah, Tapi ada sekali Apa kabar, Pak? keras. nah itu dia omnya. Halo Om. Halo, Pak. Oh ini kayaknya Ada- sambungannya agak masalah ya. Kayaknya internetnya Halo. ya. Ah, ya, halo. Ah, oke. Om apa kabar Om? Ini Om bisa dengar suara kita jelas, Om? Oh, terima kasih. Apa kabar Om? Ya, terima kasih. Agak lag ya. Baik, baik. Baik. Oke. Om, saya dengar usianya udah 91 tahun tapi masih sehat sekali Om. Ini tadi anak Om cerita, Ari cerita katanya dulu Om ini pejuang. Emang zaman dulu tuh semua anak muda itu harus ikut berjuang atau gimana Om? Dia nanya apakah dulu harus berjuang dulu berpemudi? Apakah harus berjuang dulu? Oh ya, saya dulu berjuang. Saya sekarang Oke. dulu di Ini di coba 17. mungkin bisa dicek lagi nggak sambungan internetnya? Nanti kita ulang lagi aja. Nanti kita Kayaknya Om berdirinya sebelah kipas angin deh. nggak. Enggak, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Mau kita sambungin lagi? Nanti kita sambungin lagi Ya, atau kan lewat coba lagi telepon? ya. Iya. Tapi ini kayaknya mulai bagus Ini mulai deh. oke nih. Om. Halo, Pak. Pak. Ya. Ada apa? Iya, antara Iya, suara iya, iya. sama Iya, visualnya iya, oke. enggak. Ya sudah. Oke, coba kalau nggak nanti kita lewat telepon aja coba.
Supaya lebih Ya audio, lebih enak. audio aja. Audio aja. Audio aja. Oke. Tapi gimana rasanya punya ayah seorang pejuang, lu ada di Indonesia dan lu tahu bahwa bokap lu tuh pejuang? Gini, Do you feel proud? gini. Kalau at that time, pada saat itu, gue yakin siapapun kita, seandainya saat ini kita diserang oleh negara lain, setiap orang Indonesia, siapapun kita, apakah kita etnik Chinese, apakah kita orang peduli itu Batak, ya. apakah kita orang Ambon, apa Jawa, apapun juga, pasti kita akan bersatu melawan, iya nggak? Karena musuhnya satu. Karena musuhnya satu, jelas gitu. Tapi pada waktu itu papa memang tergabung dalam tentara apa hanya remaja yang pada saat itu harus berperang? Kayaknya kayak semacam pejuang muda gitu. Jadi belum Aktivis remaja apakah dulu? Aktivis remaja karena Ya. usianya tuh masih muda. Masih Pada muda. saat itu kalau nggak salah 18 tahun apa gitu. Tapi actually ya ini menarik banget nih karena tadi Ari ngomong seperti ini, Van, lu ingat nggak? Gue takut salah kata-katanya. Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa perjuanganku itu lebih mudah karena aku melawan penjajah. Perjuangan kalian nanti lebih sulit karena kalian melawan Bangsamu sendiri. Bangsamu, sendiri. iya, Nah itu kan yang sekarang hampir terjadi kan? Iya, Suku ini ribut, orang Indonesia ribut dengan orang Indonesia. Nah ini yang menyedihkan adalah seperti ini. Anyway, ini adalah foto-foto ayahnya. Nah, Loh, papa itu pejuang atau pemain? Nah, jadi papa itu emang dari dulu Seni ya. jiwanya seninya kuat banget. Makanya nggak heran anak-anaknya Ira jadi Oh, artis, look at that. aku jadi artis. Nah, ini dia tuh emang dari dulu jiwa seninya tuh sangat tinggi. Berarti papa itu ada turunan Nah, ini ibu saya, Sibyle. Jadi ini ada ceritanya. Ini ada ceritanya juga. Ini Ira, tadi kayak ini Ira nih. cantik banget. your Mama. mom so Iya, beautiful she ya. is. Cantik Jadi banget. gini, papa dulu itu termasuk orang pertama yang dikirim oleh kelompok ya, bukan orang pertama, tapi orang-orang sekelompok mahasiswa pertama yang dikirim ke Jerman dengan Sekolah. beasiswa dari Indonesia. Pada waktu itu papa ngambil pemerintahan jurusan apa? Soekarno. Pemerintahan Zaman Soekarno. Soekarno. Papa ngambil apa waktu sekolah? Perkapalan di Belanda. Oh, Jadi dikirim ke perkapalan. Belanda untuk sekolah perkapalan. Sampai akhirnya ketemu mama. Iya, kemudian akhirnya ketemu mama di sana. Pacaran Terus lah. kemudian di Indonesia kan terjadi perpindahan dari Soekarno ke Soeharto. Akhirnya mereka memilih untuk Pindah. berdiam di Jerman. sana gitu. Jadi lu tuh lahir di? Jerman. Lu Aku tuh sama lahir Ira lahir di Jerman. Oke, dan baru balik ke Indonesia. Baru balik ke Indonesia. Tapi awalnya gara-gara ke Belanda. Dari Belanda ke Jerman kan deket kan. Ya, Van, Keren lahir di Van. Jerman, lu lahir di Jatinegara. Van, lu waktu itu mau dikirim ke Belanda kenapa, Van? Gue ngapain? Oh, gue sekolah salon kali dulu di Belanda. Kalau salah Maksud lu apa sih? Udah pasti dimulai lagi nih, mulai lagi. orang nanya emosian. Enggak, kita kayak lama-lama bisa gitu Orang deh. nanya doang kok emosian. Tapi bapaknya Awet muda loh. Awet muda. Makanya aku tuh 91 tahun. aku sama Ira tuh kita berterima kasih banget. Kita kebagian sedikit lah Ya. DNA-nya Tapi papa sebenarnya sama kalau mama. misalnya dilihat Kak Ari juga maksudnya di berapa usia ke-55 enggak, aco lo. Ada sakit. Ntar tanya dulu. Berapakah usia Ari Wibowo? 49 tahun. 49 tahun. Tuh, 49 tahun, bentar. Dia kelihatan awet. Tanggal 26 Desember ulang tahunnya, gue 28 Desember. Gue 31, gue 31 Desember. 28, Gue 31. Hey bro, gue 31 bro. enggak bohong. 31. Enggak percaya. Kamu Coba tanya. Wikipedia Gila kali, coba. masa gue ngarang sih mau ulang tahun Enggak gue? percaya. Coba. berapakah usia Ivan Gunawan? Ulang tahun. Oh iya. 38 tahun. Ulang tahun? Kapan ulang tahun? Kapan ulang tahun Ivan Gunawan? Tanggal 31 Desember tahun 1981. Gue minta maaf. No wonder kita nih aura bintang, Aduh, Capricorn. Jadi Oh my ulang tahun god. Ivan Gunawan dirayakan oleh seluruh Gila. penduduk dunia. Kita bertiga. Tapi, sorry. Kalian harus janji.
Kalian nggak boleh berantem lagi karena kita sama-sama Capricorn. Betul. Iya, enggak, Nggak tapi boleh ini berantem lagi. tapi Kita ini sama-sama kambing, Iya. Ini kambing tenang. gunung. Nih tenang ya, kambing-kambing tenang Kambing ya. gunung kayak nih, begini. nih lihat ya. Umur 49. Umur lo berapa? 44. Lo kelihatan lebih tua karena lo tiap hari bedakan. Lo lihat kalau misalnya orang Gak usah megang-megang, megang-megang lagi. Megang lagi, muka orang pegang-pegang mulu dari tadi. kalau emang megang muka kenapa sih? Nggak boleh. Tapi Kapan ya, kalau Ivan Gunawan terakhir kali ulang tahun? Tiap tahun. Ini hasil dari web. Enggak, lo pertanyaannya serem kapan terakhir kali ulang tahun Maksudnya apaan kan, sih? ya, jawabannya kan tinggal tahun lalu. tapi Dedi, Aneh sih. Itu horor tapi kok gitu. bisa kebayang nggak sih? Kalau misalnya kambing gunung kayak begini, kasihan gunungnya kan? Kalau ngomong Haribo. Kalau yang nonton yang ngomong Haribo, lu kok nggak marah? Enak Lu kok nggak marah kalau ngomong? kalau lu yang ngomong Lu kok nggak nyelekit. marah? Kenapa Karena lu mulut marah? lu kayak ibu-ibu. Ayo, kenapa dia ngomong lu nggak Ya marah? dia mah cakep, enak dilihatnya. Dia mau ngapain juga gua. Gunung Heran. Getar! Dia ngomong lu nggak marah. Gue minta maaf, ternyata No, it's okay. ternyata lu nggak bohong, ternyata lu bener tanggal 31 Desember. Iya, Lu aku tuh lahir jam 12 malam. 28, gue tanggal 26. Ini bisa temanya, Capricorn. halo, permisi ini temanya Hari Pahlawan, bukan ulang tahun kita. Oh iya betul, Ya, betul. terima kasih. Betul. Terima kasih. Tapi muka dia Berarti kayaknya kita di OTD mesti bikin acara ulang tahun. ulang tahun nanti kita barengan Boleh ulang tahunnya nggak? bener. Ya udah bikin doain aja edisi acaranya ulang panjang. tahun. Bener-bener. Doain acaranya Edisi ulang tahun panjang. bertiga, betul. Oke sip, ulang tahun bertiga. Tapi dia memang muka tuh nggak berubah, Van. Dari ntar patah lagi kursi gua, heran. Kesel gua deh sama lu tuh. Baru naro pantat, baru naro banget. Dia nggak Ya tahu. ampun lucu banget. Ya ampun. Tahun 79. Ini di mana, Mas Ari? Mas Ari. Yang mana? Lu jangan lu jangan nunjuk anjingnya dong. Gue mau tanya, ya. You guys have to answer. Ini mirip siapa? Yang tahun 79 ini mirip siapa? Kira-kira penyanyi cewek ngetop banget orang Amerika? No, come on. Masih muda, penyanyi pop, Amerika. Iya. Dia dimusuhin sama Kanye West. Lagi dapat piala, Kanye Westnya datang dan dia merebut stage. Taylor Swift. Taylor Swift. Mirip nggak Taylor Swift? Bayangin rambut panjang, mirip nggak sama Taylor Swift? Oke dong. Iya benar. Yang ini. Iya. Tapi dari semua foto lo yang paling gua nggak ngerti ini apaan sih pakai kumis geli banget deh. Hah? Enggak dong, Ini tapi kenapa waktu itu pakai kumis? ini Gue nggak tahu. keren. Ini Zaman itu keren, ini bro. seharusnya 2025. Ini salah. Ini harusnya 2 ini. 2025. Kayak tua banget. Lihat ya, Anda bisa lihat dari Taylor Swift ke Mbah Mijan. Tapi tahun 95 emang rata-rata orang rambut panjang ya. Kamu nggak Iya, pernah? Kamu iya. Pernah panjangan Emang dulu kan. waktu itu panjang? Panjang dulu kuncir ke belakang. Tuh, tunggu deh, pas rambutnya kuncir ke belakang itu dari Kobuser apa suhu acai sih? Kalau ngomong kan mulut lu jahat kan? Iya kan? Iya kan? Mulut lu jahat kan kalau ngomong kan? Bolehkah saya meramal suhu? Kari tapi ngerasa nggak sih kalau Kari itu awet muda? Awet muda iya. Tapi nggak tahu itu karena DNA atau emang karena gue nggak pernah musingin sesuatu. Gua take everything easy, anggap enteng, anggap santai, jangan dibawa susah. Jangan dibawa susah. Maaf nih, talk show apa di belakang kursi begini? Nggak tahu. Sorry ya, untuk pemirsa hari ini saya nggak bisa duduk ya karena ini baju singset. Tadi Ivan nanya. Ya. Dia bilang, Ari itu kan kalau main sinetron sama cewek-cewek banyak. Ya. Ada Sofia Lajuba, ada siapa Ya. lagi? Desi Ratnasari. Sofia Lajuba film sih. Film. Terus tadi lu nanya apa? Ratnasari, Desi ya. Lu tadi nanya apa? Yang paling dia nggak suka siapa? Iya, pemain sinetron siapa? Waktu main sinetron siapa yang paling artis sinetron yang paling nggak match terus nyebelin, sering telat, siapa? Nggak ada sih. Hah? Kita kan harus profesional. Enggak, yang paling nggak profesional siapa waktu itu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kok lu banyak sih artis yang nggak lu demenin? Yang lu nggak demenin? Gue lagi di bawah, gua lagi di bawah. Hari Heran. Wibowo dong, sama orang sama siapa-siapa baik. Mau nggak mau kan kita harus kerja sama Iya, siapapun. gue setuju. Ya udah oke, Kayak yang begitu. paling enak, yang paling enak. Paling enak. Iya, Paling diajak enak kerja sama. Gue belum pernah satu film sama lo sih. Oh, gue nya, Jadi gue kasih gue tahu nggak nih. bisa sebut nama lo. Jangan bro, Kenapa? jangan bener. Kenapa? Masalahnya apa? Lama-lama berubah haluan. Oh gitu ya? Bener. Bener. Kenapa ya kalau misalnya ngomong sinetron, gue tuh kadang pengen DM produser-produser gitu, kok nggak ada yang pernah nawarin gue main film, main sinetron tuh kenapa sih? Mikir. Karena bukan layar lebar. Maksud lo gue?
Sempit. TV. Gila ya. Formatnya TV. Gila ya. Oh. Bukan yang lebar. Dia ngomong lu senyum. Gila ya. Dia ngomong lu senyum. Gila ya. Dia ngomong lu senyum. Dia gue. cakep-cakep tapi mulutnya nyakitin ya. Kita bakal ngobrol lagi ya. Ternyata cakep-cakep tapi mulutnya ibu-ibu juga kan? Iya. Oke, kita akan fake check Aribo Selai satu ini tetap di OOTD. Obrolan of the day live. You're the sunflower, you're the sunflower. Oke, kita udah berhasil menghubungi ayah dari Mas Ari Wibowo. Ini adalah seorang pejuang yang tadi tuh ya? Yes, kita Oke. kita cek. baik ini aja. Oke. Halo, Pak. Halo. Nah, kedengeran nggak? Mic-nya kebuka ya. Oh, sebentar. Ini kita gedein suaranya Kencengin aja. dulu. Nih. Ya. Di Kita speaker. gedein suara. Ya. Halo, Pak. Ya, Ya. Gimana, Pak? Apa kabar? terima kasih, baik. Om. Kedengeran. Om, ini saya Deddy Corbuzier, Om. Om mau nanya, Om. Om, menurut Om bedanya anak-anak muda zaman dulu sama zaman sekarang apa, Om? Gimana ya? Tapi saja Apa, Om? Masih mikir, sabar. bedanya anak dulu sama sekarang. Iya, bedanya apa, Om? Setuju nggak, Om, kalau anak muda sekarang Bebas daripada dulu. lebih bebas? Anak sekarang lebih bebas daripada dulu. Sekarang ya, Iya, enggak. Maksudnya, apakah anak-anak milenial, anak zaman sekarang tuh ada sumbangsinya nggak sih untuk negara dibanding dulu? kalau dulu Kalau dulu? itu anu sekali. Enggak, bukan. Ya maksudnya anak sekarang. Anak sekarang gimana menurut Papa? Anak sekarang gimana? Lu pertanyaannya berat-berat. Nih. Ya udah. Oh iya. Om, Oke. Om maaf tadi pertanyaannya terlalu berat. Om, malam hari ini makan apa Om di rumah Om? Halo? Oh, dimatiin. Suaranya kecil sih. Dimatiin. Enggak sih, Papa tadi makan sayur katanya. Ivan Gunawan. Om, dimatiin sama bapaknya. Kok kecil suaranya Iya, nih? bener sih. Mas Ari, speakerin gue gak ngerti handphonenya. Jangan salahin gue. Lo yang tadi mau ngerebut handphone dari gue. Ya udah, tanggung jawab lah. Ngomong bokapnya nggak sopan. Ya aku tahu sih, selama ini kan aku gak pernah buka-buka handphone kamu. Nggak sopan. Nah kali ya. Nggak Serumah sopan. kali ya. Mana papa? Ini ya. Enggak, tadi masih ngomong, tapi gak ada suaranya. Halo, Om. Nih, Halo Om, ya. Gimana? Halo? Makan apa ditanya? gak ada suaranya. Ya Coba. sudah. Ya udah. Halo, ya? Oh, tadi. Ivan Gunawan. Nggak kenal. Bukan Mbak. Bukan Mbak, enggak. Mas bilangnya Mas. Bapaknya Rupi juga ya. Milenial. Iya. Milenial Pak. Iya, Pak. ABG. ABG. Halo Gitu, Pak. Pak. Ya. Terus Pak, apa jawaban Papa? Ada nggak jawabannya? Papa? Hah? Papa capek deh kayaknya. Udah kesian papanya udah. Ya udah. Udah sekarang lebih bebas. Sekarang lebih bebas, benar. Oke, danke Papa. Danke Chun. Danke schön. Danke Chun. Mama. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong untuk papanya. Cheers. Danke, Kak Pak. Ari Wibowo. Cheers. Cheers itu bye-bye. Bye-bye. Gitu. Cus, minum cus. Enggak, jadi tadi Oke. bilang terus nongol lagi Nongol suaranya. lagi, oke. Ya, kita mau fact check ya. Fact check. Ini kan. Set. Oh, set. Oke. Uang istri adalah uang suami. Oh, bukan. Oke, set. Nagita Slavina. Oh, bukan. Oke. Set. Nagita Slavina. Oke, bukan lagi. Set. Raffi terlalu cuek. Oke, bukan. Kita tarik sampai habis Apa sih? foto saya. Baik, terima kasih. Luar Ke kanan, biasa. ke kanan. Ke kanan. Oke. OOTD ke kanan lagi. lagi, Oke. lagi. Ini mempertahankan bisnis. Bukan. Ya lu aja yang nyari gimana ya? Kagak ada. Gue penasaran sama lu. Ya, Sini bro. Apa. Lu Ya. usia udah 50 tahun. Ya, enggak. 49. Muka masih ganteng. 50. Muka masih ganteng. Iya. Menikah sudah berapa lama?
14 tahun. Jujur sama gua. Yes. Pernah punya pikiran selingkuh nggak? Enggak pernah. Bohong. Enggak pernah. Bener. Iya. Mas Ari tulang lagi mulut gue. Mas Ari Wibowo ini nggak pernah ada gosip loh. Iya, kenapa bisa nggak ada gosip? Kenapa bisa nggak ada gosip? Hah? Kenapa rumah tangganya selalu baik-baik aja? Kenapa? Karena punya istri yang luar biasa. Oh, Iya dong. tuh cari istri yang luar biasa. Punya istri yang luar biasa, punya anak-anak yang super gemesin. Tapi kalau istri nggak pernah komplain kalau Mas Ari itu hobi beli celana dalam. Sering. Itu kan dulu sebelum punya istri. Oh gitu. Coba sesuai nggak sama di situ? Fact check pertama, hobi belanja celana dalam sampai kehabisan ongkos pulang. Nggak ngerti gue. Gimana sih ada Lu orang belanja beli celana dalam? hobi? Enggak, jadi waktu itu kita lagi di Bali. Lagi di Bali itu masih SMP, ya kan? Jadi belum ada penghasilan tetap, belum ada penghasilan dari dunia entertain, belum ada. Kita ke Bali itu ikut sama temen. Kebetulan dia itu bapaknya masih kerja di departemen pemerintahan. Jadi Kayak berada lah. bisa berangkat bareng, Ya. enggak berada banget tapi bisa berangkat bareng gitu. Nah, pulangnya rencananya tuh kita mau naik ngebis. Gitu, tapi sampai di sana tuh aku banyak beli celana-celana yang tahu kan celana printing gitu yang Bali-Bali yang warna-warni gitu. Iya. Boxer Bali. Iya, zaman dulu Iya, yang iya, kainnya iya. tipis, Iya, enak iya, banget, betul. dipakai nyaman banget. Habis lah duit Sampai lo. uangnya habis. Sampai ya emang uang yang terbatas gitu-segitu doang kan. Ya udah hampir uangnya habis sampai akhirnya kita pikir, aduh gimana pulangnya nih? Kurang duit nih, nggak bisa pulang. Jadi tadinya mau nebeng sama truk, mau apa di baknya, di bak truk balik ke Jakarta. Tapi akhirnya pulangnya? Akhirnya mungkin ada yang ngerasa iba dari keluarga itu, ya kan? Akhirnya dia dikasih bis lagi buat pulang ke Jakarta. Maaf kreatif, saya boleh tanya satu hal nggak? Ngapain gue ngurusin celana dalam Ari Wibowo? Enggak, lagi pula bukan celana dalam kali, celana pantai. Celana pantai bukan celana dalam. Emang Mas Ari koleksi celana dalam? Mau tahu aja kok kepo sih? Oke, Kayak lo dulu nggak kepo begini namanya juga sama gue. netizen. Oke, yang kedua ya. Oke, ini live. Waktu terbatas. Oh, mamanya keluar. Waktu di Jerman sudah coba-coba merokok padahal masih kelas 3 SD. Kenapa lu bandel? Ayo, karena dingin. Iya, pernah. Jadi begini, di Jerman itu ketat banget, ya kan? Kita usia kecil tuh nggak boleh beli rokok, ya kan? Nah, tapi karena yang di kasir, jadi kita tuh tinggalnya di atasnya supermarket, ya kan? Jadi kita unit apartment. Gue potong dulu, Ri. Lu tadi ngomong di Jerman tuh ketat banget. Ya. Waktu kecil nggak boleh beli rokok. Iya. Emang di Indonesia boleh ya? Ya kan gue nggak tahu, gue kan kecilnya di Jerman bukan di Indonesia. Gua nggak tahu, gua nanya. Lo jangan ngejebak gue kayak gitu dong. Gue kan kecilnya nggak di sini. nanya. Ya lo kan kecilnya di sini, gue tanya sama lo Oh, ya, di sini lu- gimana? Ya. Kan gue nggak tahu. Oh, iya, iya, Oke nggak salah dong. Nggak salah. Lalu. Jadi tunggu belum selesai. Ya, iya, Jawab makanya juga, lalu. udah mau. Itu masih ada di situ. Nah terus jadinya akhirnya gue ke bawah tempat nyokap biasa belanja. Gue bilang sama kasirnya, ini mau beli buat nyokap, Oke. gitu. Jadi ini uangnya gitu. Dia percaya karena dia udah kenal nyokap, emang dia ngerokok. Nah, jadi gue beli, terus gue langsung di tempat-tempat main anak-anak, gue Nyobain. langsung 2. Namanya anak kecil kan, sok lagu gitu, pengen kayak dewasa gitu. Langsung 2. Udah semenjak itu gue nggak ngerokok sampai sekarang. Luar biasa. Sekarang malah nggak ngerokok ya. Healthy life. Karena trauma Jadi- waktu kecil jadi malah nggak mau Jadi ngerokok sama artinya sekali. Ari Wibowo mengajari supaya anak kecil ngerokok ya? Supaya menjadi non smoker. Iya, bener dong. Bener. Jadi Silakan. itu jadi trauma. Jadi trauma. Jadi nggak suka. Karena Jadi nggak batu-batu suka. itu gue lakukan ke Aska juga. Ya. Bener, cobain deh. Begitu batu-batuk dia jadi trauma gitu. Jadi nggak. Malah Pantes jadi lu nggak sekarang suka. juga sering batuk-batuk ya, gue takut deh. Lu sakit lu. Oke, sorry. Kari, Yes. Kari, apa cerita di balik tragedi kecelakaan? Kecelakaan yang mana? Gue banyak kecelakaan. Yang bikin trauma naik motor? Oh ya, kalau yang bikin trauma naik motor, waktu itu kan emang ada kejadian. Gue naik motor, gue nabrak orang. Motor? Iya. Motor kan? Motor. Lucu deh dia. Terus? Ada tisu nggak sih? Oh. Lagi serius bahas. Halo, ini sedih suara. Lagi bahas serius. Bisa cerita tentang kejadian kecelakaan itu? Tuh kan. Peluk dong, peluk. Kamu gitu, katanya Capricorn. Peluk dong.
Panas loh, Det. Panas loh, harus panas loh. Jadi begini, ini cerita sebetulnya motor. iya. Ini serius nih. Lagi naik motor, ya kan. Kemudian ada orang nyebrang jalan. Ya. Dia nyebrang, dia nggak ngeliat jalanan, dia lari, ngebelakangin lalu lintas. Kemudian akhirnya ketabrak sama aku. Aku berusaha menghindari, udah sempat terhindar, tapi karena ada pohon jadi terpaksa naik motor balikin, dia tuh kena box belakang. Box belakang, jadi dia cuma kesenggol di tempat. Jadi bukan dia ketabrak mental jauh apa gimana, enggak. Dia kesempet, dia jatuh di tempat. Ya. Ternyata itu orang usia sudah 80 tahun. Dan dia masih kerja di Pemda sebagai pembersih jalanan. Oke. Gitu. Seharusnya sudah tidak boleh dipekerjakan. Iya dong, 80 tahun. Ya. Ternyata juga keluarganya bilang sama saya, matanya sudah rabun, pendengarannya juga udah nggak baik. Jadi dia nggak This guy peka. pass away, right? In the end, jadi gini, begitu terjadi kecelakaan itu, begitu saya sadar bahwa kesenggol, saya lihat kaca spion, saya langsung berhenti, saya langsung lari, saya taruh motornya, saya langsung lari ke dia, saya bantu dia. Saya bawa ke rumah sakit, ditangani oleh dokter-dokter terbaik, bahkan katanya itu tim Presiden Soeharto yang membantu dia. Tapi ternyata setelah 3 hari tidak terselamatkan karena ada pendarahan di otak. Kemudian akhirnya keluarga datang ke Jakarta, saya baru tahu ternyata bapak 80 tahun itu masih punya anak yang saat itu SMP. Dan menariknya, this is what good. Menariknya adalah anak itu terus sekolahin sampai lulus ya? Sampai selesai SMA. Sampai selesai SMA. Selesai SMA, karena kan bapaknya sudah nggak ada. Jadi aku merasa terpanggil untuk ya udah, bagaimanapun juga salah nggak salah, saya rasa namanya kecelakaan semua orang salah, Ya, gitu. betul. Semua ada salah. Tapi setidak-tidaknya Lu aku bertanggung bisa jawab untuk di dalam sesuatu musibah yang terjadi, aku berusaha melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan, itu aja. Dan lu trauma naik motor nggak abis itu? Gue walaupun hobi motor, tapi 2 tahun gue nggak naik motor. Pada waktu itu jadi nggak. 2 tahun gue nggak mau naik motor. Nggak mau naik motor? Iya, gue takut, gue trauma, Benar. dan juga sebagai rasa menghargai keluarga yang sudah aku celakakan. Iya. Oke. Tapi yang udah terjadi, yang pasti memang kejadiannya itu juga pasti nggak disengaja dan orangnya sudah tua. Tapi yang menarik di sini Ari bertanggung jawab sekali juga, anaknya juga di sekolahin sampai tamat SMA ya. Dan anehnya juga setelah kejadian, walaupun kita lagi trauma, kita lagi bersedih, ya kan, lagi berduka cita, tapi tetap aja saat gue ke mall itu orang bisa datang dan selamatin. Ri, wah luar biasa, terima kasih ya. Lo kok terima kasih apa? Gue pikir orang akan membenci gue gitu. Ternyata pada bilang, iya Ri, memang yang terjadi itu musibah, tapi Anda melakukan hal yang benar di saat itu terjadi gitu. Jadi itu kalau yang banyak orang menguatkan. mungkin kalau nabrak dia kabur Iya, gitu betul, tanpa tapi mau ini bertanggung jawab. Jadi itu yang menguatkan aku bahwa ya udah gitu. Oh, kamu tuh pahlawan banget. Enggak, pahlawan banget. Kita akan belajar nembak sama Ribo. Apa yang ditembak gua? Mau dong ditembak. Karena tetap di OOTD. Obrolan of the day live. I don't care if I do. Oke, kita kembali lagi di OOTD, Obrolan of the Day. Sesuai dengan janji kita tadi bahwa Mas Ari Wibowo ini ternyata punya hobi menembak. Iya. Ya? Iya. Mas Ari, coba dong. Dari kaleng-kaleng itu coba tembakan ala Ari Wibowo. Oke, gitu ya. 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 Kalian ya. Ya. Woi, zaman pahlawan dulu pakainya beginian. Iya bener juga. Lu kenapa sih orangnya nggak mau kalahan? Mau kalengnya mana? Nomor berapa? Nomor berapa? Coba. Paling atas. Jadi orang nggak bisa sombong. Iya nih, ininya nih nggak. Alak. Oke, terakhir. Oke, terakhir. Gak dapet juga ya lu ya? Gak dapet juga. Coba gue yang nembak. Gue yang nembak. Oke. Langsung tembak doang. Langsung tembak. Udah deh, Det, capek Det. Lo Aduh, nggak bisa lu. aja deh, berisik lo. Ke atas. Takut. Kari emang sejak kapan sih suka olahraga menembak? Nembak sebetulnya ya namanya juga Mati nggak bisa. anak laki ya. Ya. Pasti
demen nembak, ya kan? Mana pisau gua bos suka ini film tolong. action. Ya. Dan akhirnya begitu dapat kesempatan untuk bisa nembak beneran, peluru beneran, ya jadi hobi aja. Butuh ini nggak konsen apa tipsnya? Butuh konsentrasi Sangat, tinggi atau sangat. gimana? Kalau bisa jangan minum kopi karena pasti bikin tangan gemeteran. Oke. Kita harus atur nafas dengan benar. Jangan minum kopi ya. Jangan minum kopi tuh. Minum dong ya. Karena pasti Oke. pasti bakal Ini sedikit gemetaran. karena Ari Wibowo jago banget nembak dan sepertinya Master nggak mau kalah. Dia Bukan mau, udah bener belum itu tadi? Ini tulupnya udah bener belum? Dia mau coba bermain pisau. main pisau. Wow. Oke. Oh, main pisau. Boleh. Kita mau lihat. Kenain apa enggak, Van? Ah? Kenain apa enggak? Kenai. Gua kalau lo bisa, lo jago. Kenain orangnya enggak? Gua mau lo pisaunya di angka 8. Jangan dong, kalau kena orangnya nggak boleh malah, Van. Nah, jadi nggak boleh kena orang, Van. Oh gitu. Iya. Tuh, nggak boleh kena orang. Kalau kena orang malah salah. Oh gitu. Wih, wow. Itu, Van. Nggak boleh kena. Loh, oh iya orangnya nggak boleh kena. Bener. Jadi kalau lu berdiri di sini lu Kalau berdiri deh, kena, Van. Enggak ah. lewat. Kalau kena habis dong. Oh jago Nggak boleh lo ya. kena. Lo jago ya. Keren banget. Gue bisa tambah manly nih main sama lu berarti nih. Ayo belajar sama gue, yuk. Ini bang, dalam banget sih. Susah lo ngambilnya. Oke. Jadi lo megangnya gimana nih? Megangnya Megangnya di sini. gini. Megangnya di sini. Gini, oke. Maju lagi dikit. Maju dikit. Oke, di Ya. sini. Oke. Ntar dulu kena, ntar lu. Sini. Oke. You go there and you throw it. Ya. So, almost bro, almost. Susah men. Almost. Maju lagi dikit. Maju lagi. Ya. Throw. Yeah. Oh, mantap. Thank you. Diajarin. Gimana caranya? Sama master. Mantap. Oh, mau belajar deh, mau belajar. Mau belajar. Gini megangnya. Gini megangnya gini nih. Sini lu dekat gua dulu. Sini dekat gue. Sini berdiri sini. Dekat gue. Gini. Oh megang ujungnya. Wow. Van. One more. Terakhir. Sekali lagi Van. Van, maju. Nih. Gua aja pegangnya gini, pegang. Wait. Tunggu. Lu jangan aneh-aneh deh Ari Wibowo. Udah jangan aneh-aneh. Udah. Balik. Nggak boleh. Jangan. Maju lagi. Lempar. Hap. Luar biasa Ivan Gunawan. Oke. Thank you Ari, thank you udah datang. Biarin aja dia masih mengagumi kehebatan dia sendiri. We are the champions, my friend. Seru banget hari ini ya. Seru banget hari Gua ini. benar-benar Bang. merasa Ini sebagai adalah pahlawan dia. pahlawan dan Aribo adalah tamu yang tepat. Om yang ada di sana, papanya Aribo, terima kasih buat perjuangannya buat Indonesia juga. Dan anak-anak milenial yang sekarang mungkin kita harus membuktikan bahwa kita juga bisa menjadi pahlawan-pahlawan untuk bangsa kita sendiri ya. Yes. Thank you Ari semuanya, terima kasih. Sampai Daddy jumpa. Ivan, thank you so much. Di Bye. Bye. See you.